Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Pertanyaannya, kenapa Anies Baswedan itu selalu dihalang-halangi ya, dikejar oleh KPK kasus Formula E yang kemudian disalib lebih dulu oleh deklarasi Nasdem, didului oleh deklarasi Nasdem mencalonkan Anies tanggal 3 Oktober di Nasdem Tower itu, sehingga kalah langkah KPK ini. Tapi kemudian KPK mungkin minggu ini akan menetapkan status Anies ya, bukan kasus Formula E tapi karena kasus lain katanya. Dan kenapa ini Anies ini kok betul-betul dijadikan sasaran ya? Padahal pertempuran atau kampanye belum mulai, tapi memang Anies sudah mulai kemana-mana. Itu membuat orang itu gerah ya. Dan konon katanya Anies adalah antitesa dari Jokowi. Kalau Anies berkuasa sebagai presiden, maka kereta cepat, IKN dan proyek-proyek mercusuar Jokowi akan dihentikan. Tetapi dengan cerdik Anies bilang di sebuah wawancara, tidak, saya akan meneruskan IKN. Karena IKN itu ada undang-undangnya. Sebagai seorang eksekutif, sebagai seorang presiden harus taat terhadap undang-undang. Itu jawaban yang sangat normatif dan betul, karena untuk menghindari gempuran dari lawan-lawan politik jika Anies membuka front sejak sekarang dengan menolak IKN misalnya. Jadi ini langkah yang cukup taktis ya dari Anies ya. Dia akan pro terhadap IKN, mungkin dia akan pro terhadap kereta cepat juga ya, sebelum terpilih jadi presiden, tampaknya begitu. Jadi pertanyaannya, ada pengamat yang bilang kalau rejim berganti, bukan hanya kepala pemerintahan atau kepala negaranya atau presidennya berganti, tapi rejimnya berganti, maka banyak orang akan masuk penjara katanya. Dan orang akan mempersoalkan keuangan yang jor-joran, yang tidak ada pertanggungjawaban yang ada sekarang. Misalnya kereta cepat. Kenapa DPR tidak melakukan pengawasan sehingga kereta cepat Jakarta Bandung itu terus membengkak ya, sampai 18 triliun kalau nggak salah. Padahal Jepang menawarkan proyek yang lebih murah, tapi kemudian disalib oleh Cina yang lebih murah dari Jepang maksud saya. Tapi kemudian pada prakteknya terjadi pembengkakan terus-menerus dan DPR diam. Ada yang menduga jangan-jangan DPR itu sudah ditutup mulutnya oleh amplop ya, sehingga tidak berlaku kritis lagi terhadap proyek kereta api cepat Jakarta Bandung ya. Ada yang analisa seperti itu pengamat. Jadi DPR sudah dibungkam oleh uang ya, sehingga tidak berani lagi melakukan satu manuver untuk bikin istilahnya penyelidikan untuk kasus-kasus yang dianggap penting terus ya. Itu pertama. Kemudian kasus IKN yang dipersoalkan oleh pejuang-pejuang demokrasi ya, termasuk pejuang yang pro lingkungan dan juga pejuang-pejuang keadilan yang ingin lebih dahulu masyarakat itu disejahterakan, bukan para pengusaha dan penguasa itu. Dan penguasaan lahan-lahan yang ternyata sudah dikapling-kapling oleh para oligar itu, itulah yang membuat miris para pengamat itu terhadap proyek IKN itu. Dan dananya itu, bagaimana pertanggungjawaban IKN yang juga akhirnya diputuskan oleh pemerintah yang tadinya tidak akan pakai APBN, kemudian sekarang 19% APBN itu dipakai untuk membiayai IKN. Dan tampaknya kalau Anies terpilih jadi presiden, menurut pandangan saya, dia akan melaksanakan IKN tetapi tidak menjadikan IKN itu
sebagai sebuah proyek yang prioritas ya, dalam 10 tahun kepemimpinannya sebagai presiden setelah Jokowi. Dia akan taat pada undang-undang meneruskan IKN, tetapi dia akan tidak sepenuh hati untuk melaksanakan itu, dan dia akan memberikan waktunya, memberikan tenaganya, memberikan perhatiannya untuk distribusi keadilan atau perluasan kesetaraan, perluasan pemihaan terhadap keadilan ekonomi, keadilan politik bagi semua, dan tentu dia akan berpihak sebagaimana track recordnya di Jakarta. Dia akan berpihak bukan kepada pengusaha, bukan kepada penguasa, tapi dia akan berpihak kepada rakyat duafa atau rakyat kebanyakan yang umumnya memang sejak dari dulu selalu lemah ya, miskin dan lemah secara budaya, dan juga lemah ya, karena dilemahkan oleh secara struktural ya. Jadi tampaknya Anies ini betul-betul akan mewarisi satu persoalan yang sangat berat ya, dan bukan soal persoalan yang mudah ya. Terutama juga yang jadi persoalan nanti yang akan dipersoalkan oleh rejim baru adalah utang-utang yang sudah sepertiga ya, dari APBN hanya untuk membayar utang dan cicilan bunga. Utang tahun ini konon 405 triliun ya, dan pokoknya itu sekitar 450 triliun, hampir 850 triliun tahun ini untuk membayar hutang. Dari mana ya? Dari anggaran. Dan kemungkinan tekanan hutang yang berat itu dalam perspektif Said Didu yang saya perhatikan dari wawancara Said Didu barusan dengan Hersu Beno Arif tentang kemungkinan hak pengelolaan Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai yang sangat untung itu akan diberikan ke asing atau diadakan partner dengan asing. Itu berarti bahasa awamnya adalah menjual bandara dan menjual Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Artinya menyerahkan hak pengelolaan itu kepada orang asing. Itu menunjukkan satu, kita nggak mampu mengelola bandara sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa diberikan kepada asing, kepada partner asing? Kemungkinan besar, kata Said itu, adalah karena untuk membayar tekanan hutang yang begitu besar, karena peminjam itu yang memiliki hutang, yang dulu pernah memberikan hutang, sudah nggak berani lagi atau nggak mau lagi ngasih hutang. Kenapa? Karena batas toleransinya sudah tidak bisa ditembus lagi, sudah tidak ada kemampuan pemerintah untuk membayar hutang jika hutang itu digelontorkan lagi. Jadi hutang-hutang yang dibuat pemerintah itu sudah begitu besar, dan orang lain, pihak lain, negara lain tidak mau memberikan hutang lagi, sementara beban hutang, cicilan hutang dan pokok hutang itu harus terus dibayar kan, dan dibayarnya dari salah satunya menurut Said itu adalah dibukanya atau dilepasnya hak pengelolaan bandara yang ramai itu. Dan Said itu tidak mau ditipu, tidak mau dibodohi. Memang itu tidak dijual, tapi hak pengelolaan bandara itu adalah aset, dan hak pengelolaan itu akan dilepas ke asing. Berarti aset itu yang akan dilepas, dan itu berarti menjual aset perusahaan. Berarti itu namanya menjual bandara. Jadi kata Said Didu, jangan selalu membodohi masyarakat itu, pejabat-pejabat di pemerintahan. Saya ngerti persoalan katanya, saya nggak bodoh-bodoh amat. Ya, saya jadi tahu sedikit ya. Jadi istilah-istilah yang penuh dengan kamuflase, dengan tipuan-tipuan itu ternyata dibongkar oleh Said Didu ya, di MSD, di channel MSD. Terus apalagi yang akan dipersoalkan ketika rejim berganti ya? Ada satu kemungkinan bahwa presiden itu adalah orang pertama yang akan masuk penjara, yaitu Pak Jokowi. Saya juga tercenung, apa betul ya? Kita akan membuat sejarah baru dalam sejarah politik Indonesia modern, bahwa akan ada orang pertama, akan ada presiden pertama yang masuk penjara setelah pemerintahan atau rejim itu berganti. Mungkin ucapan bahwa akan ada presiden pertama yang masuk penjara setelah rejim ini berganti karena kekeliruan pengelolaan keuangan atau kebijakan yang pernah dia keluarkan di masa lalu sebagai presiden,
itu mungkin satu ungkapan kekesalan ya, dari satu civil society atau satu pengamat yang seolah-olah sudah nggak punya harapan lagi. Bagaimana mengingatkan pemerintah yang terus ugal-ugalan dalam menciptakan utang dan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan yang selalu menguntungkan bukan ke rakyat tapi menguntungkan teman-teman dan oligarki sendiri, oligarki di Indonesia yang menjadi penyokong ya dari rejim ini. Kira-kira begitu. Satu ungkapan kekesalan sebenarnya. Atau betul-betul dia berpikir rasional bahwa akan terjadi satu sejarah baru, bahwa presiden dan beberapa menteri akan dimintai pertanggungjawaban, dan itu akhir dari pertanggungjawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu akan berakhir di jeruji besi penjara. Kita lihat nanti ya, kemungkinan itu imajinasi ke arah itu mungkin bisa saja terjadi ya, bahwa presiden akan masuk penjara. Karena di zaman era abad 20 itu presiden-presiden di Korea Selatan itu karena terbukti melakukan penyelewengan kekuasaan dan penyelewengan atau korupsi kekuasaan, penggelapan dan lain-lain, itu bisa kita lihat di media massa. Presiden itu bisa masuk penjara ya di era ketika rejim itu berganti, padahal sebelumnya dia presiden. Dan kita lihat Najib ya, kemudian juga masuk penjara kan, setelah Mahathir berkuasa dia diurus diselesaikan korupsinya gila-gilaan ya, Najib dengan istrinya itu. Rejim berikutnya itu akan membereskan ya kesalahan-kesalahan yang sudah membuat Malaysia itu rusak ya. Dan kemudian sekarang kita lihat Anwar Ibrahim itu ternyata yang datang ke Indonesia, dia melakukan satu kebijakan yang pro rakyat ya, pro orang miskin, pro pribumi, sehingga yang diurus untuk penghematan anggaran itu subsidi untuk orang kaya yang diambil ya, bukan untuk membebani rakyat dengan mengeluarkan pajak-pajak seperti yang kita rasakan di sini ya. Jadi kembali ke kemungkinan ada semacam politik balas dendam atau politik untuk membersihkan era baru di masa depan dengan rejim yang baru, itu akan berakibat beberapa tokoh-tokoh penting yang sekarang duduk di kabinet itu memang berakhir di penjara. Apalagi kalau kita ingat ya, bapaknya Prabowo itu bukan Wijaya Niti Sastro, sampai bapaknya Prabowo itu yang Menteri Keuangan ya, Sumitro Jaya Hadikusumo itu di zaman Pak Harto yang sentralistik, semuanya diputuskan oleh Jakarta dan oleh presiden, dan semua orang takut pada Presiden Soeharto yang sangat otoriter itu bocoran pembangunan menurut Sumitro Jaya Hadikusumo itu sampai 30% banyaknya, 30% di saat kontrol itu sangat terpusat ya. Sekarang terjadi otonomisasi daerah, dan terjadi, kita lihat korupsi adalah dari pusat sampai daerah, dan itu gila-gilaan. Pembangunan jalan tol, pembangunan infrastruktur yang pakai uang mungkin uang utang itu, apakah betul-betul tidak bocor? Kementerian terkait itu, apakah mereka betul-betul orang bersih menghadapi dentum roda pembangunan yang berdentam-dentam itu? Apakah mereka itu orang-orang yang di media mereka tersenyum, menteri-menteri itu, tapi kita tidak tahu apakah uang-uang yang dipakai untuk membangun jalan tol dan lain-lain itu tidak masuk ya ke kantongnya dan ke konco-konconya ya, dan ke kontraktor-kontraktornya dengan cara yang TST ya, tahu sama tahu. Kita tidak tahu. Terus yang persoalan-persoalan berikutnya yang akan dipersoalkan adalah tentu selain kereta cepat adalah tentu dana COVID yang triliunan itu bagaimana pertanggungjawabannya itu. Kan pos-pos di seluruh kementerian waktu zaman pandemi COVID-19 yang 2 tahun itu kan katanya untuk penanganan COVID, tapi kita atau DPR juga tidak melakukan kontrol yang ketat ya sebagai pilar demokrasi, sebagai legislatif dan sebagai perencana anggaran sekaligus pengawas, itu tidak melakukan satu kontrol yang kita bisa lihat di media massa bahwa mereka bisa menemukan kecurangan-kecurangan atau deviasi atau penggelapan atau apa istilahnya dana-dana COVID yang triliunan itu. Bagaimana mempertanggungjawabkan dana COVID yang triliunan itu? Siapa yang menikmati?
dana itu, dan siapa yang mengontrol dana COVID itu? Malah kita tahu ucapan yang sangat terkenal dari Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia, bahwa Pak Luhut itu katanya ada lebih berbahaya dari COVID-19, tapi dia tidak menjelaskan maksudnya bahaya itu apa. Ya, COVID itu berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya, yaitu Luhut bin Sarpanjaitan yang orang semua kenal. Dia sangat satu-satunya menteri yang paling kaya di kabinet Jokowi. Jadi selain dana COVID, yang akan dipersoalkan adalah dana haji ya. Dana haji itu konon menurut pemerintah, karena sudah dikuasakan dana haji itu kepada pemerintah, jadi dana haji itu bisa dipakai untuk membangun infrastruktur, membangun jalan, membangun bendungan, kata Kiai Ma'ruf Amin di media massa atau di YouTube yang saya pernah lihat. Tapi persoalannya, mengapa dana haji itu dipakai untuk yang bukan untuk kepentingan haji secara langsung, sehingga sekarang kita lihat dana haji itu dinaikkan menjadi 69 juta dari 30 juta, ada kenaikan 90%. Nah, emang nggak punya dana haji itu, dana abadi umat itu kemana? Dana haji itu kemana? Yang triliunan itu nggak bisa dijelaskan tentu oleh ketua Badan Penyelenggara Haji itu, siapa itu, Anggito Abimanyu. Dia diem aja sebagai seorang intelektual ya. Ya tentu dia ada tekanan tentu ya secara politis, sehingga dia itu mulutnya tercait sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana haji itu, Anggito Abimanyu. Terus yang kemudian yang akan dipersoalkan lagi mungkin ada BUMN ya. BUMN yang katanya pengamat itu rugi di sana, rugi di sini, rugi, terus ada korupsi di sana, korupsi di sini. Yang menterinya adalah siapa namanya? Erick Thohir, yang lebih suka dia bukan ngurusin BUMN tapi sekarang ngurusin PSSI, dan kemudian dia senang datang kemana, ke organisasi keagamaan, tampil di sana, tampil di sini ya, menjual dirinya, memarketkan dirinya, memasarkan dirinya untuk sebuah jabatan-jabatan politik yang belum pasti di masa depan, sambil meninggalkan tugas utamanya untuk mensejahterakan rakyat dengan BUMN itu. Tetapi justru BUMN itu menurut para ahli juga berantakan, rugi. BUMN di mana-mana, Garuda, Pertamina rugi, Garuda rugi, belum lagi korupsi yang gila-gilaan itu ya, entah kembali entah tidak. Asabri, kemudian BPJS, kemudian apalagi itu selain Asabri itu Jiwasraya, Masya Allah, kasus-kasus keuangan itu ya. Ini akan menjadi persoalan ya, dana COVID ya, dana BUMN, dana haji. Ini persoalan-persoalan yang akan membuat Anies Baswedan itu tersandera, atau kalau dia tidak tersandera, dia akan mengejar ya persoalan-persoalan besar yang diwariskan yang ada di masa sekarang, yang akan diwariskan ke Anies Baswedan. Dan tentu Anies akan melakukan satu tindakan politik yang sangat mematikan ya bagi para penjahat-penjahat ya terhadap keuangan negara, yang kemudian dihambur-hamburkan dengan tanpa pertanggungjawaban itu ya, karena DPR-nya tidak berfungsi. Semua partai pendukung, hampir 80% partai-partai di DPR itu adalah pendukung pemerintah, sehingga bisa dipahami ya, itu menjadi tidak berfungsi sektor pengawasan. Paling yang bersuara kecil itu PKS, Demokrat ya, karena itu hanya kata hitung-hitungan dari majalah luar negeri, siapa itu yang dari Inggris itu ya, paling mereka cuma 8%, nggak cukup signifikan untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi persoalan-persoalan hutang yang menggila, persoalan keuangan COVID yang triliunan yang tidak jelas pertanggungjawabannya, kemudian persoalan korupsi, persoalan pembubaran HTI, kemudian pembubaran Front Pembela Islam, terus macam-macam kriminalisasi ulama, kemudian Islamfobia, dan juga banyaknya ustadz-ustadz yang dipenjara sampai ratusan. Menurut Alfian Tanjung, semua itu akan ditagih ya kepada Anies Baswedan. Persoalan-persoalan yang sangat berat itu. Belum kerusakan lingkungan, belum harus menghadapi oligarki,
belum proyek-proyek mercusuar yang menghabiskan anggaran dan menyengsarakan rakyat, karena anggaran-anggaran itu ditujukan dihabiskan untuk kereta cepat yang membengkak, sehingga pos-pos untuk masyarakat itu sangat berkurang karena proyek-proyek yang sangat prestisius hanya untuk sebuah kebanggaan seseorang atau sekelompok dalam rejim yang sekarang. Ya, moga-moga nanti Allah memberikan satu jalan keluar ya. Kalau di dalam Al-Quran itu jalan keluar itu Allah yang menyiapkan, karena di dalam Al-Quran wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa, yang memelihara hubungan-hubungan baik dengan Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka dia Allah yang akan memberikan makhrajan, jalan keluar, memberikan solusi, memberikan way out terhadap masalah-masalah bangsa kita sepanjang kita masih memiliki orientasi ketuhanan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai berorientasi pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, itu yang akan menyelamatkan ya bangsa ini dan Anies Baswedan, termasuk penggantian rejim yang lama ini menjadi rejim baru yang lebih bisa mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan untuk semua. Moga-moga ya esok pagi insya Allah masih memancarkan cahayanya di ufuk timur. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabr Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.